Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah teens Tuhan. Tolong jaga lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dan menjadi teladan bagi semua orang di sekitar lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di online service Battle Teens Community. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan. Kami bisa kembali beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati supaya kiranya kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan anugerah Tuhan. Amin. Saya mau menyambut bagi anak-anak youth dan teens yang baru bergabung dalam ibadah online hari ini, boleh ketik di kolom chat katakan I am new, supaya Asher dan seluruh pengurus bisa menyambut dan follow up rekan-rekan dengan baik pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Agustus, yang tema besarnya Agustus ini adalah Born Again to be Different. Kita dilahirkan baru untuk apa? Untuk menjadi berbeda. Berbeda bukan arti yang negatif, tetapi berbeda dimaksudkan adalah berbeda saat kita hidup dalam dosa dan kita dilahirkan kembali menjadi anak yang baru, anak yang takut akan Tuhan, hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi kerinduan kita bersama agar kehidupan kita menjadi terang dan menjadi garam di mana kita berada. Nah, bulan ini secara garis besar kita akan berbicara tentang itu. Di bulan Agustus tentang lahir baru untuk kita bisa menjadi berkat, berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berbeda dengan anak-anak dunia ini. Nah, khusus minggu ini kita akan membahas tentang tema yaitu Be Excellent. Kenapa kita harus be excellent? Supaya hidup kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya Yesus, dan dari kehidupan kita di tengah-tengah komunitas, keluarga, pekerjaan, studi kita, mereka mulai kepo tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Dan ini kerinduan kita bersama. Setiap jiwa-jiwa anak-anak muda, baik teens dan youth, dilawat oleh Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar itu, dan saya percaya setiap kita merindukan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Yang rindu katakan, saya rindu di kolom chat, supaya kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Saya percaya hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa, dan tema yang sungguh luar biasa yang hari kita akan pelajari tentang Be Excellent. Be Excellent ini berbicara tentang bagaimana hidup kita berbeda dari orang lain. Hidup kita lebih baik, hidup kita unggul dibandingkan orang lain. Hidup kita different, berbeda. Arti berbeda di sini bukan hal yang negatif, tetapi berbeda yang positif. Berbeda dalam artian hidup kita kelihatan bedanya orang yang belum mengikut Tuhan dengan orang yang sudah mengikut Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, harusnya orang-orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, harusnya memiliki kehidupan yang berbeda. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini tentang Be Excellent. Nah, teman-teman, kita akan baca dalam Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai dengan 48. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 5, ayat 38 sampai dengan 48, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, tadi sudah saya sampaikan, temanya itu Be Excellent. Kenapa kita harus be excellent? Supaya ada perbedaan antara orang yang percaya, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan dengan anak-anak muda yang belum percaya kepada Tuhan. Nah,
konteks yang kita baca hari dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48 ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Dan ini cukup terkenal atau cukup familiar yang mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita sampaikan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bagaimana hidup berbeda dari orang lain. Nah, konteks ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi generasi yang excellent, generasi yang unggul, generasi yang lebih baik dari generasi di zaman kita ini yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka tertarik dengan siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita sampaikan dari kehidupan kita. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang excellent. Kita akan belajar hari ini 3 hal saja untuk kita bisa menjadi pribadi yang excellent. Yang pertama yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa jadi excellent di konteks ini, yaitu forgiveness atau mengampuni. Ayat 38 sampai dengan 39 tadi berkata begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, hari kita akan belajar tentang hal yang pertama, bagaimana kita menjadi generasi yang excellent dibandingkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari konteks ini adalah kita bisa melakukan atau kita bisa menjadi orang-orang yang suka mengampuni atau forgiveness. Kita terkenal menjadi anak-anak muda yang mudah mengampuni, mudah mengampuni orang yang salah kepada kita. Nah, konteks yang kita baca ayat 38 berbicara tentang bagaimana hukum orang Yahudi yang berlaku pada saat itu. Setiap orang yang melukai atau membuat orang lain kehilangan salah satu anggota tubuhnya, pelakunya harus mendapatkan ganjaran yang sama. Itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, sama seperti hukum sekarang ini, kita selalu menuntut apa yang diperlakukan orang kepada kita, kita berharap pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Benar ya? Kalau mahasiswa mungkin yang sering atau yang pernah demo tentang tegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya begini nih modelnya, contohnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, kita berharap pelaku kejahatan itu mengalami atau mendapatkan hal yang sama. Kalau bisa lebih. Biasa gitu ya. Nah, keadaan pada saat itu juga begitu keadaan hukumnya. Dan kita juga melihat di ayat 39 dikatakan menampar pipi kanan. Nah, saya ingin sampaikan dulu penjelasannya supaya kita bisa melihat korelasinya dalam kehidupan kita. Menampar pipi kanan berbicara tentang bagaimana kalau pipi kanan saya ini ya. Mungkin teman-teman yang di rumah boleh pegang pipi kanannya. Gini ya. Nah, biasanya kalau kita menampar itu kan menggunakan telapak tangan bagian luar. Dan kalau kita menggunakan telapak tangan bagian luar, yang biasanya kalau lawan kita itu pasti berhadapan, kita tampar pasti yang kena pipi kiri. Gitu ya. Tapi kenapa dibilang pipi kanan yang pertama? Nah, kebiasaan orang Yahudi, orang yang ditampar dengan pipi kanan, berarti kita menamparnya dengan tangan bagian luar. Waktu kita menampar dengan tangan bagian luar, itu akan 2 hal yang akan terjadi menurut kebiasaan orang Yahudi. Yang pertama, sakitnya lebih parah dengan kita menampar bagian dalam, tangan bagian dalam. Kalau nggak percaya boleh coba, jangan ya, nanti bahaya. Rekan-rekan kiri kanannya yang nonton bareng hari ini ibadah bersama, jangan dicoba ya, itu sakit teman-teman. Nah, konon katanya tangan-tangan orang Yahudi itu besar-besar. Konon katanya, saya juga belum pernah ketemu orang Yahudi asli, jadi saya kurang pasti tahu. Tapi konon katanya. Nah, akibat ditampar dengan menggunakan telapak tangan bagian luar, ada 2 sakit yang akan dialami. Yang pertama, sakit secara fisik. Karena akan lebih sakit ditampar dengan telapak tangan bagian luar. Yang kedua, sakit yang kedua adalah itu memalukan. Buat kebudayaan orang Yahudi, ditampar dengan menggunakan telapak tangan paling luar, itu mempermalukan orang yang ditampar. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit juga secara psikisnya. Kenapa? Dipermalukan. Nah, rekan-rekan, berhubungan dengan forgiveness, pesan Tuhan dari poin nomor 1 ini buat kita adalah, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tentang forgiveness ini, saya menyampaikan ada 2 hal yang harus kita lakukan.
Yang pertama, kalau kita mau mengampuni, yang pertama yang harus dilakukan tidak membalas. Tidak membalas. Kalau kita diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak tidak menyenangkan buat kita, firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita mau menjadi generasi yang excellent, yang tadi saya katakan kalau kita excellent, kita berbeda dari dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan, membuat orang-orang tertarik kenal siapa Yesus, siapa orang yang kita percaya. Kenapa teman-teman begitu? Karena sering sekali saya melihat perbuatan kita sering sekali dihubungkan dengan iman percaya kita. Saya ulang lagi, perbuatan kita sering sekali dihubungkan dengan iman percaya kita. Maka dari itu, perbuatan kita penting untuk kita apa? Mengagungkan, mempresentasikan siapa Yesus dari kehidupan kita. Cara kita bergaul di komunitas, cara kita berbicara di rumah, cara kita membangun hubungan, itu penting sekali. Cara kita belajar, cara kita bekerja, yang sudah bekerja buat Battle Youth Kedoya, itu penting sekali. Karena apa? Itu menentukan bagaimana orang tertarik tentang Tuhan yang kita percayai dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu penting hari ini kita menjadi excellent supaya orang lain tertarik. Kalau kita punya hati yang sama seperti hatinya Tuhan, merindukan semua jiwa-jiwa dimenangkan, khususnya generasi muda, harus ini menjadi kerinduan kita bersama. Untuk hidup kita menjadi excellent. Nah, untuk excellent itu, dari konteks yang kita baca hari ini, poin yang pertama yang kita pelajari, kita harus bisa mengampuni. Nah, kata mengampuni yang kita baca hari ini, ada dua hal yang kita harus lihat. Tadi yang pertama saya sudah sampaikan. Saat orang memperlakukan kita tidak adil atau tidak baik, yang pertama, kata mengampuni, kita tidak membalas. Nah, teman-teman, konteks Yahudi pada saat itu, mereka, kalau misalnya saya mendapatkan perlakuan tidak baik, atau saya misalnya akibat sesuatu yang terjadi, kelingking saya lepas, dibuat orang lain misalnya, begitulah. Nah, saya akan melapor ke hakim pada saat itu, di kalangan orang Yahudi. Nah, hakim akan memberikan perintah. Untuk apa? Untuk pelaku mendapatkan ganjaran yang sama. Tetapi menurut itu sudah kebiasaan, udah lazim yang terjadi. Sudah menjadi sebuah ya kalau saya sudah mendapatkan tangan saya hilang dibuat orang lain atau teman saya, rekan saya, kalau saya melaporkan kepada hakim, itu sebuah hal yang lazim terjadi. Firman Tuhan mengingatkan, maka di ayat 38 tadi dibilang, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sudah menjadi sebuah kebudayaan di sana. Tetapi aku berkata kepadamu, nah ini perintah Tuhan buat kita. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Berbicara tentang apa? Tidak melaporkan kepada hakim. Kalau konteks hari itu. Saat kamu diperlakukan tidak adil, saat kamu mendapatkan suatu hal yang nggak baik, jangan melaporkan ke hakim. Jangan membalas. Nah, rekan-rekan, kita sering mendapatkan ya, orang-orang yang melakukan suatu hal yang tidak baik kepada kita. Misalnya, telinga kita dipegang, kepala kita ditepok, misalnya begitu. Kalau anak-anak muda yang di motor, di jalan, kadang diserempet, wah nggak terima langsung ngejar. Ya, dan ini menjadi sebuah sebuah kebiasaan yang simpel, tapi sulit kita kalau nggak membalas. Misalnya kita dibully, diejek, kita akan membalas kembali, kita akan menghina kembali. Kalau kita diperlakukan nggak adil, ada sebuah keegoan di dalam tubuh kita, ada sebuah ego yang keluar yang pasti menghasilkan pembalasan. Hal yang pertama berbicara tentang mengampuni. Kalau kita ingin rindu generasi kita, orang-orang di sekitar kita melihat ada perbedaan orang yang sudah percaya Yesus dengan tidak, harusnya kita menjadi pribadi yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kata mengampuni di konteks ayat 39 bukan hanya sekedar tidak membalas. Ayat 39 dikatakan apa? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tadi saya sudah jelaskan tentang menampar pipi kanan. Waktu itu sakit secara fisik karena ditampar dengan lengan bagian luar. Yang kedua, sakit secara psikis karena diperlakukan atau dipermalukan di depan umum. Apa kata poinnya? Berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Berbicara tentang berilah lagi kepada berikan lagi, berilah juga kepada pipi kirimu. Berbicara tentang banyak tafsiran. Banyak yang bilang, berikan dia kesempatan lagi untuk melakukan hal yang sama. Mungkin menjadi perdebatan nih. Tapi ini firman Tuhan. Yang kedua, ada yang bilang, berkata, jangan ada sikap hati, misalnya, ada orang menyakiti kita. Terus kita sudah mengampuni. Tapi, sorry ya, gue nggak bisa sama lu lagi. Nah, kalau menurut konteks ini, ada penafsiran berkata begini, seperti tidak terjadi sebelumnya. Artinya, saat dia sudah melukai hatimu, kamu mengampuni, dan kamu bisa bersama dia seperti tidak ada terjadi apa-apa. Sulit dong, Kak Put? Ya, sulit dong. Saya percaya tahu itu. Tapi saya pernah alami. Saya pernah dihina, saya pernah diperlakukan tidak adil, dan dipermalukan di depan orang banyak. Saya dimaki-maki oleh orang yang saya hormati. Tapi saya tidak melawan, saya tidak membalas. Saya tidak membalas dengan maki-makian lagi. Tapi saya belajar mengampuni. Saya tetap hormat. Setelah saya dimaki-maki di depan orang banyak, saya telah dihina-hina, bahkan dikatakan saya tidak pantas menjadi seorang suami. Istri saya saja mendengar ada di sebelah saya menangis. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap tersenyum. Saya tahu, itu bukan saya. Kalau Putra Tarigan nggak gitu. Dia pasti membalas. Dia pasti berdiri itu. Pada saat itu kita ada di suatu ruangan, semua duduk. Saya pasti berdiri. Tidak mungkin saya tidak. Saya pasti berdiri. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap tersenyum. Saya tetap hangat. Dan pada saat itu, setelah selesai pertemuan itu, saya yang datang di luar, saya salim. Dan besoknya saya ketemu di satu tempat lagi. Saya yang datang di luar, saya tunjukkan rasa hormat saya, respect saya. Dan saya puji Tuhan. Saya bisa berdoa buat beliau untuk terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Kak Putra kok bisa? Bukan Kak Putra. Bukan saya itu. Tapi karena ada pribadi Roh Kudus. Ingat, kalau kamu percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang dulunya iblis, keinginan daging yang memenuhi hidup kita, sekarang setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diperbarui. Dulu gelap, ditarik kepada terangnya Kristus, harusnya Kristus hidup dalam kehidupan kita. Ada pribadi Roh Allah dalam kehidupan kita. Nah, pribadi Roh Allah inilah yang akan apa? Memberikan kita kekuatan, memampukan kita. Ingat, kamu nggak mampu kalau kamu sendiri. Sama seperti kamu sedang bersandar, seperti saya sekarang ini kan sedang berdiri. Kalau saya berdiri tanpa sandaran, saya mengandalkan kekuatan kaki saya untuk saya berdiri. Ketika saya duduk mungkin, ketika saya bersandar ke dinding, beban badan saya bebankan atau saya letakkan kepada sandaran saya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu yang kamu andalkan untuk apa? Bisa mengampuni, untuk tidak membalas. Nggak mungkin. Secara manusia sulit orang melakukan itu. Tapi kalau kita bersandar kepada Roh Allah yang memampukan kita. Ingat, kita terbatas. Tapi Roh Allah tidak terbatas. Dia mampu memberikan kekuatan untuk kita apa? Untuk forgiveness, mengampuni. Poin hari ini kita belajar untuk kita hidup kita menjadi excellent. Supaya banyak orang tertarik dengan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bisa mengampuni. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa hidup excellent, kita harus memiliki kebaikan, kindness. Ayat 40 berkata begini, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, konteks ini berbicara tentang baju itu adalah pakaian yang paling dalam. Dan biasanya lebih murah dibandingkan dengan apa? Dengan jubah. Nah, jubah, kalau ini bukan jubah ya, kalau yang saya pakai hari ini itu jaket. Beda jaket dengan jubah ya. Nah, jubah itu buat orang Yahudi itu satu. Itu untuk bukan hanya pakaian bagian luar menutupi baju, tetapi dia juga sebagai pelindung dari dinginnya malam atau dinginnya cuaca yang ada pada saat itu. Ingat, di Timur Tengah itu cuacanya dingin. Kalau dingin banget, kalau panas sekali katanya. Nah, dan itu juga dipakai untuk menjadi selimut di malam hari. Maka dari itu kalau kebiasaan di orang Yahudi pada saat itu, jubah itu tidak boleh menjadi jaminan untuk penggadaian mungkin untuk lebih dari sampai malam. Kenapa? Karena haram hukumnya. Karena ini menjadi kebutuhan dasar setiap orang Yahudi. Nah, rekan-rekan, dari sini apa mau kita tarik berhubungan dengan kebaikan?
Ingat, tadi dikatakan ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Konteksnya berbicara tentang apa? Oh, ada orang yang melaporkan kamu, memperkarakan kamu, untuk apa? Untuk ingin mengambil bajumu. Dikata ini bukan baju kondisinya, pemiliknya belum jelas. Dicatat di Alkitab, mengingini bajumu. Udah jelas itu punya kita. Dan orang memperkarakan itu, pengen ngambil baju kita. Tetapi Tuhan katakan apa? Serahkan jugalah jubahmu. Jubah, tadi saya sudah jelasin, berbicara tentang kebutuhan dasar. Nah, buat orang Yahudi, kalau teman-teman baca Alkitab, jubah itu menentukan juga status sosial. Jubah juga menentukan jabatan. Maka dari itu, jubah itu sesuatu hal yang sangat, sangat mendasar buat kehidupan orang Yahudi. Tetapi Tuhan menyampaikan ini. Kalau intinya begini, kalau orang minta sesuatu yang sedikit, kamu harus kasih lebih. Dia bukan minta baik-baik loh, dia memperkarakan. Kalau di sekolah mungkin bisa saya kasih ilustrasi seperti ada teman datang, dia bilang, tolong, dia maksa minta contekan untuk tugas mungkin. Dia maksa, udah dia jawab, akhirnya dikumpulkan, ketahuan jawabannya sama, dan apa yang dilakukan? Dia bilang, dia nyontek ke saya. Dan firman Tuhan menginginkan, kamu harus apa? Memberikan jubahmu. Malu dong. Udah gue yang kerjakan, gue yang lakukan loh. Tetapi kenapa dia berkata begitu? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini tentang kita harus menjadi pribadi yang yang kindness, yang baik. Sudah diperlakukan gak adil, sudah diminta haknya kita diambil, tapi kita masih memberikan sesuatu hal yang baik lagi buat dia. Kalau dunia katakan, kalau kamu dijahatin, kamu harus lakukan lebih jahat lagi. Tapi firman Tuhan katakan, saat kamu dijahatin, balas dengan kebaikan. Karena kejahatan, kalau kamu balas dengan kejahatan, hidup kamu sama saja dengan orang dunia. Hidup kita sama aja dengan orang dunia. Nah, ingat tadi, di awal tadi sudah saya ingatin berulang-ulang. Kita mau menjadi pribadi yang excellent. Karena kalau kita menjadi pribadi yang excellent, kita berbeda, unggul, lebih baik dari orang lain. Nah, kalau lebih baik dari orang lain, orang akan mulai tertarik. Kalau orang bekerja tahu nih, proposal kita akan menarik buat orang lain. Kenapa? Karena hidup kita berbeda. Kita ajak orang ibadah, kita terkenal orang yang suka rajin beribadah, tapi pelitnya luar biasa. Hitung-hitungan sama orang. Mulai menjadi pribadi yang hitung-hitungan dalam kebaikan. Kemarin dia ulang tahun, saya ucapin jam sekian misalnya. Kenapa saya ulang tahun, dia ingat juga enggak, ngucapin juga enggak. Kemarin tuh dia ulang tahun, saya kasih kado, harganya sekian misalnya gitu. Tapi kenapa dia begitu? Waktu gua putus sama pacar, waktu dia putus sama pacarnya, gua diteleponin, gua temenin. Gua lagi ada masalah, gua minta waktunya aja nggak bisa. Nah, sering sekali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa ini hak kita. Mungkin kita berpikir di rumah, bagian anak remaja, teens, Bekasi, berpikir begini, ini kan tanggung jawab orang tua untuk melakukan ini. Ini kan bukan tanggung jawab saya. Rekan-rekan, kita harus belajar ya. Sering sekali kita tidak perlu mengklaim hak kita. Kenapa? Ingat, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Kalau orang mengambil sesuatu daripadamu, memperkarakan kamu, konteks ini saya mau sampaikan begini pesannya. Biarkan dia memperkarakan itu. Kenapa? Karena ingat, hidupku bukannya aku lagi. Hidup kita bukan tentang kita lagi, tapi tentang Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu punya agenda dalam kehidupan kita, punya rencana. Supaya apa? Hidup kita sesuai dengan rencananya, banyak jiwa-jiwa mengenal Kristus yang nggak kelihatan mulai dari kehidupan kita. Kita ini suratan Kristus yang terbuka, yang setiap hari orang bisa lihat. Kalau kita hidupnya tidak berbeda dari orang lain, orang bilang, ngapain gue ikut Tuhan? Lu yang ikut Tuhan aja masih gitu. Sama kayak kalau anak-anak youth tahu ini. Kalau mungkin lagi ramen ya, jualan online atau ikut MLM. Ayo dong ikut MLM dong. Supaya kamu bla 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 bla. Ini kan proposal ya. Ajakan ya. Tapi orang yang akan nanya gini,
Emang kamu udah dapat apa aja? Udah ikut MLM itu sekian lama. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat kita mau kasih proposal untuk ayo ikut Tuhan, yang akan mereka lihat, kamu udah ngalami apa? Hidup kamu sudah apa? Sudah berubah dalam hal apa? Kalau kehidupan kita sama aja, sama dia, bahkan dia mungkin lebih baik. Dipertanyakan, keseriusan kita mengikut Kristus. Dan pasti proposalnya gagal. Maka dari itu, poin yang kedua, kita harus terkenal baik. Kebaikan hati sering sekali menjadi jalan masuk untuk memperkenalkan Kristus. Saya ulang lagi, kebaikan hati sering sekali menjadi jalan masuk untuk memperkenalkan Kristus. Maka dari itu, rekan-rekan yang hadir hari ini, baik Bethel Teens, Bethel Youth, saya mendorong kita untuk hidup kita harus mempresentasikan Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita. Supaya apa? Supaya Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa mereka dapat gambarannya dari apa? Dari kehidupan kita setiap hari. Kalau pengen tahu Yesus gimana, lihat hidup saya. Gak gampang, iya, butuh Roh Kudus. Step by step, on progress, terus berjalan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terus bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, maka dari itu kita perlu menjalankan kehidupan ini, perintah Tuhan ini. Kita harus terkenal adalah pribadi-pribadi yang punya kebaikan, kindness. Jangan medit, jangan pelit. Supaya apa? Supaya kita punya punya nilai lebih dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari. Yang pertama tadi, untuk kita bisa menjadi pribadi yang excellent, kita harus terkenal menjadi pribadi yang forgiveness. Yang kedua, kindness. Yang ketiga, yaitu extra mile atau give more. Ayat 41 berkata begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Nah, rekan-rekan, ini poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana kita supaya menjadi pribadi yang excellent. Yang ketiga, kita harus memiliki karakter atau sikap give more atau extra mile yang terkenal dengan ayat ini. Dikatakan, ingat, orang Yahudi pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, kebiasaan prajurit orang Romawi itu sering membawa perlengkapan perang atau baru pulang perang di pelabuhan atau butuh perjalanan, mereka membawa perlengkapan yang begitu berat. Nah, mereka punya peraturan, setiap orang Yahudi wajib hukumnya kalau mereka prajurit ini minta bantuan untuk mengangkat barangnya atau menemani mereka membawa barang, mereka punya kewajiban menjalankan kewajibannya 1 mil setiap dimintakan oleh prajurit Romawi. Nah, Tuhan ngomong nih, dan siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia. Teman-teman bayangkan ya, ini selalu bisa saya gambar dalam kehidupan kita sehari-hari. Prajurit Romawi itu adalah musuh bangsa Yahudi. Makanya mereka itu punya mindset, juru selamat itu adalah orang yang datang memimpin dengan kereta kuda dan memimpin pasukan untuk mengalahkan prajurit Romawi. Konsep mereka, bahkan murid-murid pada saat itu, konsep juru selamat adalah itu. Nah, karena apa? Apa yang mereka alami sakitnya luar biasa dijajah. Lebih sakit dari diputus pacar. Nah, mereka mengalami sesuatu hal yang kurang baik ya. Udah bantu musuh mereka, punya kewajiban 1 mil, Tuhan suruh kasih 1 mil lagi. Makanya dikatakan terkenal ini dengan extra mile. Dan teman-teman, gimana perasaannya saat berjalan bersama orang yang menyakiti dia? Konteks waktu itu mereka adalah penjajah yang menjajah bangsa mereka. Orang yang dijajah itu nggak enak. Mereka tidak bebas, tidak merdeka. Makanya kita mungkin 2 minggu kemudian ke depan kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Kemerdekaan itu sebuah hal yang wajib kita raih. Supaya apa? Supaya kita bebas melakukan apa yang tanpa dibatasi oleh orang lain, tanpa dibatasi oleh pemerintah lain. Nah, bayangkan mereka bersama-sama kepada orang yang mereka benci, yang mereka nggak suka, mereka harus bantu. Udah mereka lakukan kewajibannya aja udah berat. Tapi Tuhan ngomong apa? Give more. Berikan lebih. Supaya apa? Supaya musuh tadi heran lihat kita. Ini anak kok berbeda ya? Gue ini penjajah. Kalau konteks sekarang,
gue ini orang yang sering nyakiti dia. Tapi kenapa dia begitu, begitu sangat berbeda? Harusnya dia kan benci kepada saya. Kalau saya mau minta tolong, pasti dia jangan minta tolong. Kalau bisa saya hancur, dia lebih senang. Tapi dia membantu lebih dari apa yang sudah diwajibkan. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari, di kantor, di pekerjaan. Mungkin ada punya bos yang menjengkelkan, punya rekan kantor yang menjengkelkan, atau mempunyai orang-orang yang di kantor mungkin cara dia bekerja sering membuat kita kesal. Tapi firman Tuhan mengingat kita hari ini. Give more, berikan lebih. Saat kamu diperlakukan tidak baik, tidak menyenangkan, lakukan terus bagian kita. Saya setuju begini, teman-teman. Firman Tuhan katakan setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berpikir kita lakukan itu untuk manusia, kita kecewa. Prajurit ini tadi merasa kalau orang Yahudi tadi merasa kalau dia melakukan extra mile, give more kepada musuhnya, pada penjajah ini, kalau dia melakukan itu karena untuk penjajah, nggak mungkin bisa. Kamu juga nggak akan mungkin bisa lakukan sesuatu untuk orang yang untuk pribadi yang menyakiti kamu setiap hari, menyakiti kamu. Gimana supaya kamu susah? Dia senang kalau saat kamu susah, dan dia susah saat kamu senang. Dan itu berat buat kita kalau kita melakukannya untuk dia. Tapi kalau kita melakukan untuk pribadi yang menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, yang mengasihi kita, kita akan lebih mudah melakukannya. Dan ingat di poin yang tadi saya pernah sampaikan, ada pribadi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bersandar kepada Dia, Dialah yang memampukan kita untuk melakukannya. Rekan-rekan muda, tujuan kita melakukan 3 hal tadi, supaya apa? Saya bacakan di ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kalau kita ngakunya anak Tuhan Yesus, harusnya kita melakukan itu. Itu kata Tuhan di ayat 45, di poin yang A. Dan terakhir, di ayat 48 saya bacakan buat kita. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa sih sempurna konteks ini? Melakukan 3 hal tadi. 3 hal itu tadi dicatat di Alkitab. Ini nyambung ayatnya. Nggak tiba-tiba keluar ayat 48. Saya melihatnya secara pribadi bahwa ini menjadi ayat untuk apa? Kalau kamu sempurna, melakukan perintah Tuhan tadi yang disampaikan. Minimal 3 hal ini yang kita bisa pelajari malam hari ini. Teman-teman, saya mendorong setiap kita. Bethel Teens Bekasi, Bethel Youth Kedoya. Ayo, dari masa muda kita, belajar untuk menjadi pribadi yang excellent. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi teladan buat orang lain. Teman-teman, ingat, hidup kita bukannya kita lagi, tapi ada Kristus dalam kehidupan kita. Saat kita udah ngaku sebagai anak Yesus, hati-hati. Setiap tindakan kita akan dihubungkan dengan Yesus. Maka dari itu, ayat 48 dikatakan, supaya kamu melakukan seperti Bapa kita, karena Bapa kita adalah sempurna. Dan terakhir, saya mau sampaikan bahwa doa membuat hati orang lain rindu mengenal Yesus. Tapi tindakan kita menentukan orang lain mengasihi Yesus. Apa sih poinnya? Kita bisa berdoa buat orang supaya kita sering berdoa untuk Indonesia, Jakarta, untuk mereka diselamatkan Bekasi. Jangan lupa Bekasi ya. Didoakan supaya diselamatkan. Tapi tindakan kita setiap hari menentukan orang mau percaya Yesus atau enggak. Karena apa? Kehidupan kita menentukan. Kalau gue jadi pengikut Yesus, gue akan jadi seperti siapa? Yesus itu seperti siapa? Nah, itu pentingnya hal ini direnungkan buat setiap kita. Ingat teman-teman, umur di dunia ini 80 tahun. Dan itu pun dicatat Alkitab kesakitan. Tapi saya mau sampaikan, ada kekekalan. Jangan sampai gara-gara yang fana ini membuat kita lupa tentang hal yang kekekalan. Biarlah firman Tuhan hari ini saya sampaikan, memberkati kita, saya dan kita semua yang mendengar, bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Memerdekakan kami dari segala keterikatan kedagingan kami. Biarlah hidup kami Tuhan mau belajar terus bertumbuh
semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami hari mau belajar menjadi pribadi yang excellent, supaya orang-orang, anak-anak komunitas di mana kami berada, mulai kepo tentang Tuhan. Karena dari kehidupan kami sehari-hari, cara kami berbicara, cara hidup kami. Dan mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Biar di tengah-tengah keluarga kami bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami. Orang-orang bisa melihat bagaimana Kristus hidup. Karena setiap kehidupan kami memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kuasai hidup kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya berasal daripada Tuhan. Aku berdoa buat setiap kami yang hari mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan menjadi bagian kami. Hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Karena roh Allah memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya meskipun apa yang kami lakukan ini secara online, tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Roh Kudus berbicara buat setiap kami sehingga kami menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain. Sebentar ya Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Putra yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami melalui ibadah ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi sehingga melalui pelayanannya ada banyak orang yang diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, dan kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terima berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa minggu depan join lagi dalam online service Battle Teens Community. Dan ayo kita sama-sama semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. God bless you.